Konsep ketahanan nasional lahir dan berkembang di Indonesia. Awalnya, konsep tersebut dikembangkan oleh perwira TNI yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketahanan nasional mengandung makna adanya kondisi dinamis suatu bangsa, berisikan keuletan dan ketangguhan yang membentuk kekuatan nasional yang mampu menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri secara langsung atau tidak langsung yang membahayakan hidup bangsa serta pencapaian tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional meliputi kesejahteraan nasional dan keamanan nasional, yaitu dua pengertian yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, jika kita berbicara ketahanan nasional, mau tidak mau kita berbicara mengenai kesejahteraan nasional dan keamanan nasional. Kondisi dinamis ketahanan nasional harus meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa, baik yang bersifat alamiah maupun bersifat sosial. Aspek yang bersifat alamiah terdiri dari satu, aspek geografis. Aspek geografis merupakan kondisi geografis sebuah negara yang akan memberi petunjuk mengenai lokasi negara tersebut di atas permukaan bumi. Yang kedua, aspek penduduk. Jumlah penduduk yang merupakan unsur penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara, terutama berkaitan dengan pembangunan nasional dan ketahanan nasional. Namun, untuk menciptakan itu semua diperlukan penduduk yang memiliki pengetahuan dan skill yang baik. Yang ketiga yaitu aspek kekayaan alam. Kekayaan negara yang merupakan salah satu contoh dari Trigatra dan Pancagatra adalah segala sumber dan potensi alam baik di darat, di laut, maupun udara yang ada di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut yang bisa dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Sedangkan aspek sosial terdiri dari satu, aspek ideologi. Aspek ideologi dalam ketahanan nasional ini akan menunjukkan bagaimana kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar yang berbahaya bagi kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara. Yang kedua yaitu aspek politik. Aspek ini berhubungan dengan bagaimana ketahanan nasional menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman pada kehidupan politik bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Yang keempat yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini akan menjadi cara hidup suatu masyarakat yang termanifestasi dalam tingkah laku dan cara mereka berinteraksi satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu aspek pertahanan keamanan. Aspek ini merupakan upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dengan cara menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan potensi yang dimiliki. Ketahanan nasional harus bersifat dinamis, tidak statis, selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan internasional dan negara sendiri. Kondisi tertentu yang ada pada bangsa mungkin sudah menunjukkan adanya ketahanan nasional yang memadai. Akan tetapi, pada waktu mendatang belum tentu kondisi itu sudah memadai. Ketahanan nasional adalah kemampuan menyiapkan diri dan merespon perubahan gradual dan mendadak yang terjadi. Contohnya seperti kondisi pandemi COVID-19 ini. Ketahanan nasional benar-benar sangat diuji dalam berbagai sektor kehidupan. Hakikat ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan menggambarkan kekuatan nasional untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah, yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, atau bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Istilah pangan dalam kata Mandarin dituliskan dalam dua bagian. Yang pertama artinya manusia, dan yang satunya lagi adalah bagus. Hal ini berarti menandakan sudah seharusnya pangan
adalah sesuatu yang bagus, baik, dan bermutu apabila dikonsumsi manusia. Istilah pangan lebih banyak digunakan sebagai istilah teknik, seperti teknologi pangan, bukan teknologi makanan, bahan tambahan pangan, bukan bahan tambahan makanan, dan produksi pangan, bukan produksi makanan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia, di samping sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan akan pangan dapat dirasakan secara alamiah, misalnya seperti bayi akan menangis jika dia lapar. Pengertian ketahanan pangan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam UU tersebut, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi satu negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tercukupinya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk tetap dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Konsep ketahanan pangan mulai berkembang pada tahun 1943 ketika diadakannya Conference of Food and Agriculture yang mencanangkan konsep tentang secure, adequate, and suitable supply of food for everyone. Dalam definisi lain, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menjamin seluruh penduduknya mendapatkan kebutuhan pangan yang cukup dengan mutu yang layak, aman, dan juga halal, yang difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya domestik. Menurut Badan Ketahanan Pangan, terdapat 4 aspek yang membentuk ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan, yakni tersedianya pangan secara fisik di setiap daerah yang berasal dari produksi sendiri, impor, atau bantuan pangan. Dan ketersediaannya lebih diutamakan dari produksi sendiri. Yang kedua, akses pangan, yaitu kemampuan rumah tangga dalam memperoleh kecukupan pangan yang berasal dari pembelian, produksi sendiri, hadiah, pinjaman, barter, maupun bantuan. Yang ketiga, penyerapan pangan. Penyerapan pangan dapat dilihat dari penggunaan akan pangan dalam anggota keluarga pada masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir ada status gizi. Status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai permasalahan atau ancaman yang timbul dalam bidang ketahanan pangan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga berdampak pada hampir seluruh sektor dalam sistem kehidupan masyarakat. Salah satu sektor strategis yang paling terdampak adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan di sini adalah ketahanan yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Adapun permasalahan yang kerap terjadi pada sektor ketahanan pangan ini adalah berkurangnya produksi yang menjadi rantai pasok pangan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan akses pangan yang bisa mengancam kehidupan mereka. Bahkan, Food and Agriculture Organization atau FAO pernah mengingatkan seluruh negara di dunia bahwa pandemi COVID-19 ini dapat mengancam ketahanan pangan dan memunculkan krisis pangan baru. Sekitar 690 juta orang kini menghadapi kelaparan kronis dan mungkin akan bertambah lagi lebih dari 130 juta orang. Kata Douglas ketika menjadi pembicara dalam acara webinar yang berjudul Food Cycle World Food Day 2020 pada Jumat 9 Oktober 2020 lalu. Dalam beberapa minggu setelah pandemi ini diumumkan oleh World Health Organization atau WHO, sekitar 94% food bank di dunia, baik di negara maju maupun berkembang, melaporkan kekurangan pasokan makanan. Penyebaran pandemi COVID-19 juga menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat mengenai ketersediaan pangan di negara Indonesia. Banyak masyarakat kesulitan mendapat bahan pangan tertentu dikarenakan beberapa hal, yaitu kelangkaan barang dan tingginya harga barang pangan tersebut. Hal ini pun terjadi dengan tidak meratanya distribusi pangan karena adanya pembatasan aktivitas di masa pandemi. Sehingga ada daerah yang kelebihan pangan dan juga ada daerah yang kekurangan pangan. Sebagai contoh, laporan dari Data Badan Ketahanan Pangan atau BKP menyebutkan bahwa 10-25% kebutuhan beras di Maluku dan Kalimantan Utara mengalami defisit ketersediaan pada April 2020. Kondisi tersebut tentunya mengkhawatirkan, mengingat stok beras nasional pada saat itu surplus 6,35 juta ton. Kelangkaan dan keterbatasan stok dan harga yang melejit naik selama pandemi ini dikarenakan adanya kehambatan dalam arus logistik, ditutupnya jalur masuk barang dari luar menuju suatu negara sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19
menjadi alasan mengapa logistik terganggu selama pandemi COVID-19 ini. Banyak negara yang memiliki ketergantungan terhadap negara lain dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan tertentu sangat terpukul karena keterbatasan dalam pengiriman logistik ini. Oleh karena itulah, mengapa pandemi COVID-19 merupakan sebuah ancaman bagi ketahanan nasional, salah satunya dalam bidang ketahanan pangan. Apabila kondisi ketahanan pangan ini rapuh, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami krisis pangan berkepanjangan. Karena mendatangkan pangan dari impor bukanlah suatu hal yang mudah pada kondisi pandemi saat ini. Di samping kondisi perekonomian yang sedang morat-marit, melemahnya kemampuan anggaran belanja negara yang sedang difokuskan untuk menangani dalam sektor ekonomi dan kesehatan, pada saat bersamaan juga negara lain akan membutuhkan persediaan pangan di masa pandemi ini. Padahal, pasar pangan merupakan pasar yang sangat tipis. Untuk memperbaiki ketahanan pangan yang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, dibutuhkan upaya dan juga solusi yang tepat agar Indonesia dapat keluar dari permasalahan tersebut. Walaupun wabah pandemi COVID-19 masih dalam kondisi yang tinggi, diharapkan kegiatan produksi dan juga bahan pangan bisa berjalan lancar di tengah pandemi seperti saat ini. Dalam menjaga ketahanan pangan, tidak cukup hanya jika kita menitikberatkan kepada masyarakat ataupun pemerintah saja, tetapi diperlukan dengan adanya sinergi yang jelas dan juga usaha yang kuat mulai dari tingkat individu, tingkat rumah tangga, masyarakat, sektor privat ataupun perusahaan, dan juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Untuk memperbaiki sektor pangan yang telah porak-poranda akibat pandemi COVID-19, dibutuhkan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain yang pertama adalah dengan cara memanfaatkan lahan yang tidak produktif dan mengubahnya menjadi lahan yang produktif. Kemudian yang kedua, dibutuhkan adanya kerjasama antar satu daerah dengan daerah lain, ataupun suatu daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini berguna untuk memastikan rantai distribusi berjalan dengan lancar dengan penguatan cadangan dan juga sistem logistik pangan. Dibutuhkan juga peran pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan diversifikasi pangan di daerah yang selama ini didominasi oleh beras. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah perlu memetakan daerah rawan pangan. Hal itu dilakukan sekaligus untuk mengantisipasi dampak COVID-19 yang terjadi di sana. Yang kelima, dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan dana desa melalui program padat karya. Hal itu juga menggencarkan gerakan hasil pangan petani lokal. Yang keenam, dibutuhkannya kesadaran masyarakat agar tidak terjadi panic buying. Panic buying itu berguna untuk menyeimbangkan permintaan dan juga suplai bahan pangan. Kemudian yang terakhir, diperlukannya kesadaran masyarakat untuk dapat memberi bahan pangan kepada petani-petani lokal dan juga produsen kecil secara langsung. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan cara memberi langsung kepada distributor yang meraup banyak keuntungan yang menyebabkan petani-petani kecil merugi. Sekian video kami dari HG1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.